Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang The Chemistry of Casing and Screen of Smartphone. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Eti Zakiyah dengan NIM 19080766060 dan juga teman saya Ayu Sri Lestari dengan NIM 19080766059. Casing at smartphone. Casing adalah sebuah alat yang berfungsi untuk melindungi smartphone. Elemen-elemen yang terdapat pada casing ponsel tergantung pada bahan casing tersebut. Pada casing ponsel ini mengandung senyawa penghambat api. Senyawa yang biasa digunakan adalah senyawa organik yang mengandung brom. Selanjutnya yaitu fungsi dari casing dan screen smartphone. Fungsinya yaitu mengurangi lecet smartphone dari goresan, membuat genggaman smartphone menjadi lebih aman dan nyaman, dan juga melindungi smartphone dari percikan api. Berikutnya yaitu kandungan senyawa kimia pada casing dan screen smartphone. Pada casing dari logam dapat dibuat dari paduan magnesium. Casing dari plastik berbahan dasar karbon, mengandung senyawa organik brom. Kemudian yaitu screen atau layar. Senyawa kimia yang paling banyak digunakan adalah kaca, aluminium, silika, yang merupakan campuran dari aluminium oksida dan silikon dioksida. Lapisan oksida timah indium tipis, transparan, dan konduktif diendapkan pada kaca agar dapat berfungsi sebagai layar sentuh. Kemudian, klasifikasi unsur-unsur pada casing dan screen smartphone. Pada screen smartphone terdapat unsur aluminium yang termasuk dalam golongan logam, silika termasuk dalam golongan semilogam atau metaloid, timah termasuk dalam golongan logam transisi, oksigen termasuk golongan non-logam, kalium termasuk golongan logam alkali, itrium termasuk logam transisi, lantanum termasuk golongan lantanida, terbium termasuk dalam golongan lantanida, praseodymium termasuk dalam golongan lantanida, europium juga termasuk dalam golongan lantanida, dysprosium juga termasuk dalam golongan lantanida, dan juga unsur yang terdapat dalam screen yang terakhir yaitu gadolinium termasuk dalam golongan lantanida. Selanjutnya yaitu unsur yang terdapat dalam casing. Ada karbon golongan non-logam, magnesium golongan logam alkali tanah, bromin golongan halogen, nikel. Oke, kita masuk ke ikatan yang terdapat pada casing dan screen smartphone. Jadi pada screen smartphone itu ada aluminium oksida dan silikon oksida. Nah, aluminium dan oksida itu membentuk sebuah reaksi dan hasilnya adalah aluminium oksida. Terdapat ikatan rangkap, kemudian ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Hal sendiri kan logam dan O adalah non-logam. Kemudian geometri yang terbentuk dari ikatan aluminium oksida itu adalah tetrahedran atau tetrahedral. Kemudian silikon oksida atau SiO2. Terdapat ikatan rangkap 2 juga pada ikatan SiO2 dengan jumlah PeI-nya itu 2, PeB-nya itu 0, terus geometrinya itu yang terbentuk linier. Tadi pada aluminium oksida PeI-nya 4, kemudian PeB-nya 0. Pe itu pasangan elektron yang berikatan. Kemudian PeB itu pasangan elektron bebas. Kemudian ikatan yang terbentuk itu kovalen rangkap 2. Karena Si itu metaloid dan oksigen
itu adalah non-logam. Metaloid adalah sifat antara logam dan non-logam. Nah, casing dan screen pada smartphone itu dapat bekerja berdasarkan fungsinya masing-masing karena adanya interaksi yang telah disesuaikan dengan penggunaannya, baik interaksi kimia dari unsur-unsur pembentuknya ataupun struktur susunan dari bahan-bahan penyusun casing dan screen. Interaksi yang dapat membuat senyawa di dalamnya bekerja adalah interaksi ion dipol, yaitu interaksi antar molekul yang molar. Gaya antar molekul yang terlibat yaitu gaya tarik dipol-dipol, karena interaksinya adalah interaksi antar ion dipol, yaitu antar molekul molar. Kemudian karakter unsur penyusun pada screen smartphone cenderung pada unsur golongan lantanida dan logam, sedangkan pada casing cenderung unsur yang bersifat logam. Sisi negatif penggunaan casing dan screen smartphone pada lingkungan. Di lingkungan, casing HP tergolong bahan yang tidak mudah terurai dengan cepat karena bahan casing HP berasal dari logam atau plastik. Sama halnya dengan screen HP yang bahannya juga tidak mudah terurai. Oleh karena itu, pembuangan screen dan casing tidak boleh sembarangan tempat. Kita dapat meminimalisir limbah dari screen dan casing HP dengan tidak bergonta-ganti screen dan casing HP. Oke, tadi ya pemaparan mengenai casing dan screen pada smartphone, kandungan kimianya. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah berpartisipasi. Cukup sekian dan terima kasih.